warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ninia Putri Istiqomah dari kelas akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari yang telah saya catat dari video-video. Rangkuman yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Yang pertama ada percaya kepada Tuhan, yang kedua ada toleransi, yang ketiga solidaritas, yang keempat gotong royong, dan yang kelima kesetiaan sosial. Adapun masyarakat yang masih melakukan nilai-nilai Pancasila, contohnya yang pertama masalah kesadaran pajak, yang kedua masalah korupsi, yang ketiga masalah lingkungan, yang keempat disintegrasi bangsa, yang kelima dekadensi moral, yang keenam masalah narkoba, dan yang terakhir penegakan hukum. Dalam perjalanan sejarah bangsa, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang sudah terwujud di kehidupan bangsa sebelum adanya Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Masih bisa ditemukan masyarakat bangsa Indonesia yang mempercayai Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat yang mempraktekkan gotong royong, musyawarah mufakat, dan solidaritas. Tetapi disesali karena ada beberapa masyarakat yang mengabaikan nilai-nilai Pancasila tersebut, sehingga menimbulkan masalah yang banyak dan serius. Kesimpulan dari nilai-nilai Pancasila yang sudah dijelaskan sama saya adalah demikian munculnya masalah yang mendera Indonesia memperlihatkan tergerusnya nilai-nilai Pancasila dari kehidupan yang bermasyarakat dan bernegara. Setelah saya bahas tentang nilai-nilai Pancasila, di sini saya akan melanjutkan membahas tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada Proklamasi Indonesia, terbentuklah BPUPKI untuk membantu kemerdekaan Indonesia. BPUPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Bentuknya BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Tugas BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, dan pemerintah, dan juga bertugas membantu Panitia 9, dan Panitia 9 ini menghasilkan Piagam Jakarta. Yang pertama dimulai pada tanggal 29 Mei 1945. Itu membahas dasar negara, perekonomian Indonesia, prinsip perekonomian, dan prinsip ketahanan dan keamanan. Lalu dilanjutkan dengan sidang kedua pada tanggal 10 Juli 1945. Dibuka dengan Soekarno selaku panitia kecil dan membahas tentang hasil investasi pendapat para anggota BPUPKI. Yang kedua, usaha mencari jalan tengah atas perbedaan. Setelah melakukan sidang pertama dan kedua, dilanjutkan dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar, rancangan bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Yang terakhir, susunan pemerintah dan federalisme. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menyetujui Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan Pancasila secara langsung. Dan yang terakhir, UUD tersusun atas pasal-pasal. Dan pada tanggal 17 Juli 1945 adalah akhir kerja dari semua pekerjaan BPUPKI. Setelah itu, terbentuklah PPKI yang beranggotakan 21 orang. Tugas PPKI adalah mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Dan terjadilah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu dia hasil penjelasan dari rangkuman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.